This is Patrick. Ya, sekarang kita melanjutkan pada pembahasan definisi. Dalam pembahasan definisi ini kita membagi sama, maksudnya dalam 3 poin besar ya. Pertama, tugas dan jenis definisi ataupun apa sih maksud definisi itu sendiri. Yang kedua adalah kata yang tidak dapat didefinisikan. Karena yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu bisa didefinisikan atau memang ada pengecualian? Dan yang ketiga, patokan atau pedoman untuk membuat suatu definisi. Nah, penting nggak sih mempelajari definisi ini? Sebenarnya sangat-sangat penting, terutama kalau kita ingat-ingat kembali bahwa ternyata dalam pembuatan suatu definisi ataupun dibalik suatu definisi itu sendiri ada relasi kuasa, ada maksud yang tersembunyi, ada kepentingan yang terselubung. Contoh diantaranya yang paling klise ya, ataupun yang mudah lah untuk dipahami, bahwa kalau kita membahas mengenai apa sih definisi cantik, apa sih definisi tampan, apa sih arti kesuksesan, coba kita uraikan secara perlahan. Pertama, kalau kita pahami bahwa definisi cantik umumnya ya, ataupun common sense, orang-orang akan mengatakan bahwa definisi cantik adalah perempuan berkulit putih dan bertubuh seksi serta berambut panjang. Nah, kata-kata yang dimaksudkan berkulit putih, berambut panjang, dan bertubuh seksi itu sebenarnya mendiskreditkan ataupun bersifat diskriminatif. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kiranya ada perempuan dari Papua, ada perempuan dari Afrika yang memang mempunyai kulit yang tidak putih ya, maksud saya, ataupun hitam, ataupun coklat dan lain sebagainya kecuali putih, apakah mereka tidak tergolong cantik? Nah, yang kedua, kalau kita berbicara tampan pun juga demikian. Pria tampan adalah pria yang berkulit putih, bertubuh kekar, ya kan, berpakaian necis. Yang menjadi pertanyaannya pun juga sama, lalu bagaimana pria ataupun lelaki yang tidak berkulit putih, kan, yang tidak necis, yang tidak bertubuh kekar, seperti orang-orang di Papua ataupun orang-orang dimanapun yang tidak berkulit putih. Dan kalaupun memang tampan itu didefinisikan demikian, lantas tampan itu terbatas pada satu keadaan tertentu. Jika sudah tua, sudah mulai menua, sudah mulai lemaknya bertambah, berat badannya bertambah, kulitnya keriput, kan, cara bajunya tidak necis, apakah tidak bisa dikatakan tampan? Dan yang terakhir adalah sukses. Apakah sukses itu didefinisikan ketika seseorang mempunyai harta berlimpah, jabatan, kedudukan, dan pasangan yang cantik serta keluarga terpandang? Apakah itu bisa dikatakan sukses? Tidak pun demikian. Kalau kita pahami bahwa sebenarnya definisi cantik, tampan, dan juga kaya itu ada suatu kepentingan dari cara pandang dunia yang memahami bahwa segala hal hanya diukur secara materi, dan segala hal yang diukur secara materi itu tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat. Ketika masyarakat terpengaruh, maka masyarakat berupaya didorong secara lebih untuk menjadikan dirinya sesuai dengan definisi yang dipahami tadi. Bahkan kalau ingin putih, oh ya operasi plastik, ya kan, kalau ingin putih, oh ya pakai alat-alat kosmetik dan sejenisnya. Padahal kosmetik, operasi plastik itu sebenarnya ada tafsir ekonomi politik yang tersembunyi. Nah, seperti itulah contohnya, dan masih banyak hal, terutama dalam wilayah ataupun dalam aspek sosial politik. Nah, sekarang kita membahas
pada poin pertama ya. Pada poin pertama, apa sih definisi dan apa sih tugas, dan juga jenis definisi. Biasanya orang bertanya, oh iya, definisinya politik itu apa, definisinya sosiologi itu apa, definisinya buku itu apa, definisinya agama itu, dan lain sejenisnya lah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sih definisi itu sendiri, sebelum kita mempertanyakan sebuah definisi dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun definisi dalam objek-objek yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Definisi ialah kemampuan untuk merumuskan dengan cara menganalisis genus maupun diferensial, sehingga lahirlah satu pemahaman mengenai objek yang berbeda dengan objek lainnya. Atau juga bisa dikatakan begini, bahwa definisi adalah menjelaskan suatu objek secara singkat, padat, dan jelas. Dan pastinya tugas definisi itu, ketika kita tahu perbedaan antara objek satu dengan yang lainnya, maka kita tidak akan menimbulkan ataupun mengartikan suatu hal secara keliru. Karena dengan definisi kita tahu secara jelas dan terang benderang. Nah, tugas definisi ini pastinya membatasi satu pemahaman. Jadi jelas ya, saya katakan lagi, ataupun kita perlu tinjau kembali bahwa jelas definisi A dan B itu jelas berbeda, definisi C dan D berbeda, definisi seseorang dengan seseorang itu ada perbedaan tergantung bagaimana cara mendefinisikan. Setelah kita tahu tugas definisi itu apa, ya kan, kita kan sudah tahu tadi secara sederhana apa sih definisi dan apa tugas definisi. Maka definisi itu mempunyai jenis-jenis tersendiri. Nah, dalam bagan itu saya bagi ada dua jenis definisi itu. Pertama, jenis definisi nominal, dan yang kedua jenis definisi real. Maksudnya apa? Pembagian ini untuk memudahkan kalau kita membaca suatu teks atau memahami lawan bicara kita atau memahami pasangan bicara kita, bahwa oh, ini termasuk definisi ini termasuk definisi nominal, ini termasuk definisi simbolik, ini termasuk definisi hakikat, gitu ya. Saya menjelaskan yang pertama mengenai definisi nominal. Definisi nominal itu dibagi ada definisi sinonim, definisi simbolik, definisi etimologi, definisi semantik, definisi stimulatif, dan yang terakhir definisi denotatif. Yang dibagi lagi ada definisi ostentif dan ada definisi enumeratif. Definisi nominal itu maksudnya adalah mengurai arti bahasanya. Misalkan sosiologi itu terdiri dari kata sosius dan logos, berarti ilmu mengenai sosial atau ilmu kemasyarakatan. Nah, pertama, definisi sinonim. Definisi sinonim itu definisi yang mencari persamaan kata, ya kan? Seperti apa contohnya? Kan seperti itu. Nah, contohnya itu misalkan begini. Tolong hubungi akademik untuk mengetahui info lebih lanjut. Nah, kalau kita pahami mengenai menghubungi ya, hubungi di sini diartikan atau disamakan dengan kata komunikasi, ya kan? Jadi jangan sampai salah artikan menghubungi, nanti oh iya hubungi, nanti juga nanti dipahami apa berhubungan, itu sangat-sangat fatal ataupun sangat salah, ya kan? Yang kedua, definisi simbolik. Nah, definisi simbolik ini biasanya dipakai dalam logika modern ataupun dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan angka,
ataupun simbol-simbol tertentu seperti matematika, fisika, logaritma, dan lain-lain. Kalau definisi etimologi adalah definisi yang menguraikan ataupun mencari akar kata. Untuk memudahkan memahami definisi etimologi ini, kalau teman-teman ataupun dulur-dulur membaca sebuah skripsi ataupun mengerjakan suatu skripsi, kan pasti itu mencari konsep kata ataupun arti katanya dengan menelusuri akar katanya. Entah apapun itu. Contoh politik diambil dari kata mana? Polis, kota di Yunani. Sebenarnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, yang keempat, definisi semantik. Nah, definisi semantik ini maksudnya adalah makna yang disepakati, seperti contohnya kiras kalau di Surabaya itu apa ya, warkop itu warung kopi. Terus contoh lainnya, kalau di Surabaya itu kata pacaran itu tidak dipakai, lebih banyak di Surabaya itu memakai kata gendaan. Kan ada suatu kata yang disepakati lalu diberikan makna ataupun definisi. Nah, yang kelima, kata stipulatif. Kata stipulatif ini sebenarnya sama, berdasarkan kesepakatan. Hanya saja kesepakatan itu dimunculkan ataupun diberikan satu istilah yang baru. Contohnya seperti apa? Ya seperti ini, sinau olah pikir. Contohnya kan bahwa sebenarnya kan sama ini, seperti kelas-kelas kuliah ataupun kelas-kelas aktivitas pembelajaran di sekolah ataupun kuliah ya. Tapi kita namai ini sinau olah pikir karena membahas logika, dan juga sinau artinya belajar. Sinau olah pikir, belajar bersama, menata ataupun mengurai ataupun membangun sebuah kerangka berpikir. Nah, yang terakhir, kata denotatif. Kata denotatif ini sebenarnya mudah untuk memahami. Kan kalau kita pahami dalam bahasa itu ada kata denotatif dan ada kata konotatif. Jelas ya, kalau kata konotatif itu adalah menggunakan kata ataupun pemaknaan kias ya, satu kata kiasan ya. Kalau denotatif ini langsung secara cakupan. Nah, secara cakupan misalkan berbicara kata denotatif itu berbicara bahasa ilmiah ya, kata-kata yang dipakai secara lugas dan terang. Nah, kata denotatif ini dibagi lagi ada dua, ada ostentif, ada enumeratif. Kalau ostentif ini berbicara mengenai pendefinisian suatu contoh. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, kita langsung secara mudah menunjukkan, oh contohnya seperti ini. Contohnya begini, futsal itu apa sih? Futsal itu ya ini seperti sepak bola lapangan besar, hanya saja dengan lapangan yang lebih kecil, kan seperti ya. Nah, kalau untuk enumeratif itu adalah penjelasan ataupun pendefinisian dengan menyebutkan ciri-cirinya. Contoh definisi cantik ya, yang tadi saya katakan, cantik adalah yaitu berkulit putih, berambut panjang, bertubuh seksi dan lain-lain. Definisi pintar itu apa? Ya, mudah memahami satu ilmu, mudah ataupun cepat tanggap terhadap satu persoalan, ataupun contoh yang lainnya seperti definisi komunitas. Definisi komunitas itu ya sama, ada ketuanya, ada struktur panitia, ada struktur anggotanya dan lain-lain. Seperti itu, kita jadi menyebutkan ciri-cirinya. Nah, beralih setelah kita bersama mengerti jenis definisi nominal, maka jenis definisi real ya kan. Definisi real ini ada 3 definisi hakikat, kemudian definisi maksud tujuan, dan yang terakhir adalah definisi sebab akibat. Kalau definisi
sebab akibat itu menjelaskan ataupun menguraikan ataupun mendefinisikan sesuatu berdasarkan sebab akibat. Apa sebabnya, kemudian akibatnya. Contohnya, apa sih definisi gerhana bulan? Gerhana bulan itu adalah keadaan yang terjadi ketika bayangan bumi menutupi cahaya matahari. Jadi sebabnya gerhana bulan itu karena ada bayangan bumi yang ditutupi cahaya matahari, maka akibatnya gerhana bulan, seperti itu ya. Atau contoh lain sebab akibat tetap. Contoh, apa definisi cedera? Cedera adalah satu keadaan ketika tubuh ataupun kondisi seorang mengalami terluka karena entah kecelakaan dan lain-lain, maka kan tidak bisa beraktivitas secara maksimal, itu namanya cedera. Jadi sebabnya terluka dan tidak bisa beraktivitas secara maksimal, dan akibatnya ya ini cedera gitu kan, atau akibatnya ya tadi itu tidak bisa beraktivitas secara maksimal. Definisi maksud dan tujuan. Definisi maksud dan tujuan ini kalau dipahami secara mudah, jadi kita mendefinisikan sesuatu berdasarkan fungsinya. Contoh, apa sih handphone gitu kan? Handphone adalah alat komunikasi, berarti tujuannya adalah alat komunikasi yang dapat digenggam kemana-mana, gitu kan, handphone. Atau apa sih definisi jam tangan? Jam tangan adalah benda yang menunjukkan waktu yang dapat ditaruh di pergelangan tangan dan lain sebagainya lah ya jenisnya. Ya, yang terakhir definisi hakikat. Lah, definisi hakikat inilah yang sebenarnya dipakai dalam pembahasan logika. Jadi kita harus tahu suatu objek itu kita analisis, ya kan? Kita analisis, oh ini masuk jenis apa sih? Kemudian oh ini diferensialnya apa? Oh ini nom atau kelasnya apa sih jenisnya, apa sifat pembedanya, oh ini masuk kelas apa. Seperti contoh yang paling umum, manusia adalah hewan berpikir. Kalau kita analisis manusia ya, manusia itu jenisnya masuk hewan, sifat pembedanya berpikir, kelasnya adalah manusia. Itu contoh yang paling mudah. Nah, pada pembahasan selanjutnya ya, kita sudah menjelaskan tugas definisi. Sekarang kita beralih pada atau berlanjut pada kata yang tidak dapat didefinisikan. Ternyata tidak semua kata itu dapat didefinisikan. Kenapa? Iya, karena memang untuk mendefinisikan sesuatu itu bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus mempunyai satu pengetahuan yang luas ya. Nah, contohnya ada beberapa kata yang tidak bisa didefinisikan. Ada 4 poin sih. Pertama adalah kata yang bersifat universal, kata yang susah dicari jenisnya. Contohnya apa? Ya kata seperti kata-kata dalam konsep-konsep filsafat ya, seperti ada, ruang, waktu, dan mungkin Tuhan itu sendiri. Apa definisi ada? Apa ada itu? Oh, masuk jenis atau masuk jenis apa itu? Apa waktu masuk jenis apa? Ruang itu masuk jenis apa ya? Mencari jenisnya aja susah, apalagi diferensialnya. Nah, yang kedua adalah kenyataan mental dan objek-objek sederhana. Mungkin kita tahu jenisnya, tapi kita susah untuk mencari diferensialnya. Misalkan begini, kalau objek sederhana, apa definisi daripada warna biru? Biru itu kita tahu jenisnya termasuk warna, tapi diferensialnya bagaimana menjelaskan warna biru yang berbeda? Kan agak susah. Hijau, bagaimana menjelaskan warna hijau? Mungkin kita bisa mengakali dengan definisi yang lain ya, mungkin definisi sebab akibat. Kayak contoh hijau adalah percampuran warna dari kuning dan orange. Tapi kalau ditanya lagi, apa definisi orange itu? Apa definisi ini? Tidak akan ada selesainya. Nah, maka untuk mendefinisikan objek sederhana itu juga tidak bisa.
ataupun ada lagi kenyataan mental. Kenyataan mental seperti apa? Seperti bahagia, sedih, sakit hati. Contoh apa sih definisi sakit hati? Sakit hati itu apa ya, rasa sing ngeh gitu, susah untuk didefinisikan. Kadang kita yang mendefinisikan rasa sakit hati adalah sedih yang menyelimuti dan pilu yang membelenggu. Kadang ada teman dari seseorang yang ketika sakit hati itu malah dia tertawa, ada yang seperti itu, menertawakan diri sendirinya. Dan yang ketiga, kata yang tidak dapat ditangkap, maksudnya seperti apa itu? Jadi dalam pendefinisian yang kita definisikan itu kan sebenarnya term, predikat ataupun subjek. Tapi kalau kata yang tidak dapat ditangkap maksudnya adalah kata yang ketika dia berdiri sendiri tidak mempunyai fungsi ataupun tidak punya arti. Apa sih artinya? Seperti kata juga, dan, atau, adalah, itu kan kata hubungan konjungtif, itu kan bisa kata depan dan lain-lain itu kan. Nah, ini dipertanyakan bisa tidak didefinisikan? Ternyata tidak bisa juga ini. Dan yang keempat adalah nama unik dengan sifat yang sangat-sangat terbatas ataupun punya sifat yang sangat sempit. Nah, maksudnya seperti apa? Kayak tadi Giras, kita bisa mendefinisikan, tapi kalau kita mendefinisikan kan hanya pada batas-batas tertentu. Misalnya wedi, apa wedi ya? Wedi bagi orang tertentu takut, tapi bagi orang tertentu wedi itu bahasa Jawanya pasir. Nah, kata-kata yang seperti ini agak susah dan kebanyakan adalah kata-kata yang bersifat kedaerahan ataupun lokal. Nah, kita sudah berbicara 2 poin ya. Yang pertama tugas dan jenis definisi, dan yang kedua kata yang tidak dapat didefinisikan. Nah, yang terakhir adalah patokan atau pedoman membuat definisi. Nah, apa sih patokan ataupun pedoman dalam membuat definisi? Nah, dalam bagian ini saya membahas ada 6 poin atau 6 garis besar lah. Pertama adalah bahwa dalam suatu pendefinisian, definisi itu tidak boleh terlalu luas ataupun terlalu sempit. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti merpati adalah burung. Jenisnya burung ya. Burung apa? Burung yang seperti apa? Yang bisa terbang. Semua burung pasti bisa terbang cepat. Ya, ada burung yang cepat tapi yang lebih cepat tapi dia bukan merpati. Jadi itu kata yang ketika didefinisikan dia terlalu luas. Nah, kata yang terlalu sempit itu seperti apa? Contohnya definisi bangku atau definisi meja. Meja adalah suatu tempat yang bisa ditaruh laptop, contohnya ditaruh buku dan terbuat dari kayu. Ada tempat yang tidak terbuat dari kayu tapi dia bisa dijadikan tempat tadah atau tempat menaruh laptop gitu atau buku gitu ya. Atau bisa contoh lainnya seperti keberanian adalah sifat percaya diri. Ada yang percaya diri tapi itu belum tentu berani kan. Itu definisi ataupun kata yang terlalu sempit. Nah, yang kedua adalah tidak boleh adanya pengulangan kata, atau dalam istilah tidak boleh tautologi sirkular ataupun tahsilul. Saya ulangi ya, tautologi sirkular ataupun tahsilul. Maksudnya apa? Jadi kita mendefinisikannya dengan mengulangi kata. Contohnya seperti apa sih? Kafir adalah orang yang ingkar. Ya pasti itu tidak mendefinisikan namanya. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu berarti terbebas dari penjajah atau merdeka dalam keadaan yang bebas, pasti, tapi bukan itu maksudnya. Atau yang lebih mudah gini, tahu isi adalah tahu yang diisi. Ya lawas, itu bukan mendefinisikan. Tapi ada pengecualian, maksudnya ada beberapa pengulangan kata yang memang sesuai
fungsi dari tiap kata tersebut. Contohnya ya seperti ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mencapai kemakmuran, kesejahteraan. Kan begitu ya kan? Ilmu ekonomi, kata ilmunya dipakai lagi, tapi yang dijelaskan adalah ekonominya. Kemudian amalan wajib. Ya kita tahu bahwa amalan adalah perbuatan, tapi yang ditekankan adalah wajibnya. Apa sih amalan wajib? Amalan wajib adalah perbuatan yang apabila dilakukan itu mendapatkan pahala, dan ketika ditinggal mendapatkan dosa. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh membingungkan. Nah, seringkali bahwa beberapa orang itu kalau mendefinisikan itu malah dibuat bingung ataupun memakai kata yang membingungkan. Atau kalau kata beberapa teman ataupun dulur-dulur itu, ada orang yang berbicara pakai bahasa alien, ya ini bahasa plastik lah istilahnya, atau obscurium per obscurius, maksudnya kata yang membuat orang semakin bingung. Seperti apa contohnya? Ya contohnya adalah sedekah adalah pembuka pintu surga. Itu maksudnya pembuka pintu surga ya. Contohnya kesuksesan adalah jalan bebas dari keadaan yang belenggu. Apa itu jalan bebas dari keadaan yang membelenggu? Kehidupan adalah sepotong keju dan lain-lain lah. Itu namanya bahasa-bahasa plastik ya. Nah, ada lagi satu contoh ya yang kita ambil dari seorang tokoh sosial ataupun sosiolog Inggris yang sangat masyhur ya. Kalau teman-teman pastilah mengerti, terutama bagi teman-teman yang kuliah di jurusan sosiologi. Siapa? Yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer itu menjelaskan mengenai definisi evolusi. Evolusi menurut Herbert Spencer adalah perubahan terus-menerus dari homogenitas yang tidak menentu dan tidak serasi kepada heterogenitas yang menentu dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan integrasi sambung menyambung. Pasti bingung kan, sudah banyak kata ilmiahnya lalu panjang penjelasannya. Nah, kata-kata yang seperti inilah yang perlu ataupun tidak boleh dipakai dalam mendefinisikan. Mungkin saya kira ada sih pengecualian kalau memang dibutuhkan bahasa-bahasa teknis ya. Nah, sedikit saja info ataupun penjelasan di luar logika. Herbert Spencer ini terkenal sebagai seorang ahli waris dari evolusinya Darwin di Inggris ya. Namun ia memodifikasi ataupun melakukan pengembangan bahwa evolusi itu bukan ditaruh dalam satu keadaan perkembangan biologi atau perkembangan manusia yang dimaksudkan atau makhluk hidup yang dimaksudkan oleh Darwin, melainkan Herbert Spencer menaruh ataupun mengimplementasikan, mengembangkan dari evolusinya ini dalam suatu tatanan masyarakat. Jadi Herbert Spencer dalam hal ini sangat meyakini bagaimana perubahan masyarakat primitif atau masyarakat yang dulunya suka perang itu akan beranjak ke masyarakat industri yang dikatakan lebih baik gitu ya. Nah, Herbert Spencer ini sangat mengamini doktrin laissez-faire ataupun invisible hand, yakni teori ataupun narasi besar atau wacananya Adam Smith mengenai kapitalisme. Jadi adanya negara itu tidak diperuntukkan terlalu terlibat dalam kegiatan sosial ataupun dalam kehidupan masyarakat karena akan dapat mengganggu tatanan struktur, melainkan adanya negara itu hanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tertentu, entah itu mengatur pajak dan lain-lain lah ya. Jadi itu sedikit info mengenai Herbert Spencer yang lahir pada 1820 ya kan, lahir 1820 dan meninggal pada 1903. Ya berlanjut ya. Selain 3 poin tadi, poin keempat
ialah kata yang kalau didefinisikan tidak boleh dalam bentuk negatif. Misalkan seperti apa? Ya contohnya ya, gemuk adalah tidak kurus, itu tidak boleh itu. Contoh lainnya kayak seperti bahagia tidak sedih, jatuh cinta adalah tidak sakit hati gitu, contohnya maksudnya. Nah, poin selanjutnya adalah bahwa ada tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa pengecualian kata pengulangan yang tadi saya singgung di tautologi atau istilah tahsilul ataupun sirkuler, bahwa ada beberapa kata yang memang melakukan pengulangan. Seperti apa sih ilmu ekonomi, seperti apa sih amalan wajib, dan mungkin yang lainnya juga, ilmu biologi itu apa ini dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, pengecualian bentuk negatif. Sama halnya seperti tautologi ada pengecualian, maka dalam kata bentuk negatif ini juga ada pengecualian. Maksudnya apa? Bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu ada definisi yang diberikan ataupun pakai kata negatif, walaupun ini sangat-sangat jarang dipakai. Maksudnya kalau bisa jangan memakai kata yang seperti ini dalam mendefinisikan. Contohnya ya, buta adalah ketika mata tidak bisa melihat, itu kan. Terus apalagi coba ya, orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya seperti itu ya. Jadi secara singkat sudah jelas bahwa pembahasan mengenai 3 garis besar definisi. Yang pertama adalah tugas dan jenis definisi, yang kedua itu adalah mengenai kata-kata yang tidak dapat didefinisikan, dan yang terakhir adalah pedoman mendefinisikan kata. Ya, sekian itu saja dari saya.